Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Septiani Dan saya Cici Rahmadamayanti. kami mahasiswa kampus Tembi ingin mewawancarai seorang pengusaha yang mempunyai les bernama Ibu Silvi. Perkenalkan, nama saya Silvi Ratnawan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ibu, kalau boleh tahu apa nama usaha yang Ibu dirikan? Nama tempat les saya Faruk Academy. Faruk Academy ya. Iya. Faruk Academy. Jenis usahanya itu tuh di bidang apa, Bu? Berarti itu masuknya ke bidang pendidikan. Iya. Ya, pendidikan. Terus ini alamatnya di mana? Kalau boleh tahu? Ini tuh di Kampung Citra Bapang, RT 3 RW 9 Giri Asih, Batu Giri Asih. Jajar ya. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu mendirikan usaha ini sejak kapan? Sebenarnya sih belum lama, Februari 2020. Sekarang tuh 2000 berapa? 21. Ya, Satu ya. Februari Berarti 2021. udah setahun lebih ya? Mau setahun. Kan 2021 sekarang. Oh iya. Februarinya, di bulan Oh. Februarinya. Oh, Februari 2021. Ya. Oh ya. Berarti baru tahun ini. Iya. Terus karyawan yang dipekerjakan dari mulai berdiri sampai sekarang ada berapa ya, Bu? Kalau pas awal sih cuman 1 orang. Ya. Awal 1 orang. Kalau sekarang ada 5 orang, 4 orang utama, 1 orang yang buat kalau misalnya nggak masuk, nah itu nge-backup 1 Oh, orang. buat aja. cadangan Nah, gitu ya. Berarti ada 2. Sekarang lima. 5. Oh, 5. Ada 5. Ibu sendiri ngajar atau enggak? Kadang ngajar, kadang nggak, tergantung. Kalau misalkan lagi nggak ada guru, saya masuk. Oh. Itu tuh biasanya dari SD, SMP, SMA atau Iya. gimana kalangannya? Dari umur TK, SD, Mhm. SMP, SMA. Oh, jadi semua kalangan ada. Ya, semua tingkat Ya. sekolah ada gitu ya. Usaha sendiri atau kerjasama, Bu? Kebetulan sendiri ini. Oh, Oh, sendiri. Ya, jadi Ibu berarti benar-benar benar-benar pemilik tunggalnya ya. gitu Ya. ya. Terus alasan ketertarikan Ibu membuka usaha ini itu apa? Karena kebetulan saya juga dari jurusannya kuliahnya ke pendidikan, cuman bahasa Inggris gitu. Awalnya itu les bahasa Inggris, tapi ternyata orang-orang itu pas COVID rata-rata anak-anak yang umur TK yang mau ke SD itu susah baca. Karena kan di rumah ya, ya. ya di rumah nggak sekolah, jadi nggak ada yang ini ya. Ya, jadi diadain calistung lah. Malah sekarang banyaknya calistung, bahasa Inggris belum ada. Jadi malah calistung membaca aja yang fokus yang gitu. banyaknya itu. Ya. Kayak gitu. Ibu boleh tahu nggak modal awalnya berapa waktu buka usaha ini? Gak ada. Nggak ada. Nggak Oh, ada. benar-benar ya udah gitu aja Ya, Dari seadanya diri gitu. sendiri aja Iya, gitu iya. ya. Oh. Terus kalau misalkan waktu operasional les ini dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau kita ini dari jam 1 sampai jam 4 maksimal itu. Oh, sore. maksimal jam 1 siang sampai jam Jam 4 4 sore. sore. Itu tuh dibagi-bagi nggak sih, Bu, kelasnya? Dibagi-bagi. Oh. Kalau yang calistung aja, matematika aja. Tapi kalau tempatnya di sini? Di sini. Oh, di sini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menarik peminat buat les di Ibu gimana, Bu? Kira-kira? Yang pertama itu pastinya promosi dan kepercayaan. Kenapa kepercayaan? Kebetulan tetangga ini tahu, oh saya itu jurusan bahasa Inggris, dulunya kuliahnya di kependidikan. Percayalah orang itu Oh ke iya, kita, gitu kayak kan. udah punya, oh ini udah kuliah Ya, gitu kayak ya. gitu. Jadi background itu ya bisa dibilang Oh, penting kalau iya, untuk iya, iya. les ya, kalau Iya, iya. untuk les. Kayak Oh. gitu. Terus biasanya kalau kayak gitu dari mulut ke mulut ya, Bu, Nah, ya? jadi kayak gitu dari mulut ke Oh, mulut, iya. kebanyakannya kayak gitu. Ya, oh les di sini. Iya, gitu ya. jadi oh iya Anak saya. aku juga di sini kan kebetulan COVID ya, jadi Nah, nggak iya. sekolah juga, jadi Nah, ya jadi udah biar kesini aja produktif. gitu. Ya kayak gitu. Oh iya. Ibu maaf sebelumnya, boleh tahu nggak berapa harga yang Ibu patok untuk kelas ini? Semua jenjang untuk reguler itu 100.000. Oh. SD, TK, SD, SMP, SMA semua sama. Per bulan? Per bulannya Oh, per 100.000. bulan 100.000. Oh iya. Berarti omset per harinya boleh tahu nggak, Bu, berapa? Kalau untuk omset saya juga karena pembukuannya nggak terlalu fokus, jadi Karena per Iya, bulan juga ya, Bu, ya, pembayarannya. Jadi Jadi kayak masuk nggak ada pembukuan, jadi masuknya berapa ya gitu ya, nah keluarnya itu berapa belum gitu. sampai situ. oh,
Terus berapa persen keuntungan yang didapat kira-kira ini kalau nggak ada pembayaran? Kalau keuntungan bisa dibilang nggak ada sih. Nggak ada. Nggak Oh ada. jadi ibu benar-benar kayak dapat pendapatan terus ibu Langsung kasih ke dibagiin pengajarnya gitu. gitu. Nah, Oh, kayak gitu. kayak gitu sistemnya. Belum ada deh, bukan nggak ada, belum ada, Oh. insya Allah kedepannya malah. Iya. Jadi ibu mah kayak cuman nyediain tempat Ya, gitu. tempat sama sebagai media lah ngediriin ya. gitu Ya. ya, media. Oh. Kayak gitu. Alhamdulillah. Apa kelebihan les ibu ini yang Faruk Academy dibanding les yang lain? Kalau ini kita tuh fokuskan maksimal 3 orang, Oh, nggak jadi- bisa lebih. Oh, jadi lebih Oh, fokus 3 jadi orang itu per per hari. Dengan pengajar. per bulan misalnya hanya 100.000, tapi fokus betul-betul anak diperhatikan. Iya, kekurangannya kalau apa. banyak kan kadang-kadang ada yang keseret si Nah, anaknya, iya. terus Iya. kayak nggak salah tangkep udah loncat materi yang lain. Nah, Iya, kayak aku gitu. gimana gitu, kayak nggak efektif gitu. Iya. Terus apa ciri khas dari les ini? Kalau ciri khasnya itu tadi nggak bisa maksimal, Banyak. itu nggak bisa banyak, maksimal 3 orang. Iya. Ibu motivasinya apa dan bagaimana sejarahnya? Jadi si les ini tuh bisa bertahan sampai sekarang gitu. Awalnya itu guru saya, tapi bukan dosen ya, guru saya di rumah, guru ngaji bilang gini, kamu buka les tapi per bulannya harus 100.000, SD, SMP, SMA pokoknya sama semuanya. Awalnya saya nggak ngedengerin, tapi kesini kenapa nggak saya dengerin gitu. Jadi ibaratnya sebagai motivasinya beliau gitu. Kayak gitu, semua jenjang 100.000. Kenapa saya bilang kok sama lah, sama-sama pusing kok ngajarnya gitu kan. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Terus boleh tahu nggak Bu, apa kendala atau masalah yang sering dialami gitu? Kalau kendala dari secara umum atau secara pribadi? Boleh secara pribadi dulu atau nanti umum gitu? Kalau secara pribadinya kebetulan kan saya ada anak, jadi belum bisa fokus saya ngebantu full di tempat les saya sendiri. Iya. Kalau secara umumnya sih itu tadi, kalau misalkan banyak yang masuk sedangkan gurunya saya belum hiring kayak gitu, Iya. agak susah juga sinkronnya. Iya, ngebagiinnya Mm-mm, gitu ya, ngebagiinnya. rata-rata. Ya. Ibu ada tips nggak buat kita yang belum berwirausaha gitu, buat Iya. bisa bikin usaha sendiri? Iya, meskipun Apa aja nggak gitu di les bidangnya? gitu. Iya. Pokoknya mau bidang jasa atau bukan, Ya. jalani aja dulu, jangan dengerin misalnya kata orang tua bakal gini-gini, bakal rugi atau ini, nggak usah dengerin, jalani aja dulu Dengan ikhlas gitu. gitu. Oh iya. Ya, berani aja dulu, nekat tapi berani yang bertanggung jawab. Kita Oh. tahu resikonya ini saya akan hadapi, karena kan yang namanya usaha pasti naik turun ya, nggak bisa terus di bawah atau di atas, jadi hadapi aja kayak gitu. Ibu, ini mah pertanyaan tambahan ya. Kan tadi gurunya ada 5. Iya. Ya, kalau muridnya boleh tahu udah ada berapa sampai sekarang? Kalau murid karena sekarang kebetulan juga lagi dikurangin Iya. karena ada kendala ini apa sih, bukan operasional, tempat juga, Iya. karena ini ada 2 usaha juga sama adik ya. Jadi sekarang saya kurangin jadi cuma 8 orang. Oh, 8 orang anak. Oh, ya udah. Ya udah. Mudah-mudahan dengan mewawancarai Ibu Silti dapat memotivasi kita sebagai generasi muda untuk membuka usaha, baik bidang jasa ataupun bidang yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari